Iblis misalnya, ada yang berpendapat bahwa iblis itu makhluk Allah, berasal dari malaikat. Iya, begitu iya. Tapi dalam konsepsi tasawuf, iblis itu ya diri kita ini. Artinya dalam diri kita, dalam diri setiap hamba, setiap manusia itu ada sifat iblisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'alahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi ashabihi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, para pemirsa channel YouTube Yaimim Official, selamat berjumpa kembali dengan saya Yaimim, ngaji filsafat, tasawuf dan thariqah bersama saya. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, selalu melimpahkan kasih sayangnya, keberkahan, kemudahan dalam segala urusan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semuanya. Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang iblis, jin, khannas, manusia dan malaikat dalam perspektif tasawuf atau perspektif thariqah, perspektif tasawuf dan juga filsafat. Para pemirsa yang saya hormati, ya iblis, malaikat, kemudian jin, khannas, manusia, malaikat dan bahkan Tuhan itu eksis, ada, semuanya ada di luar diri kita. Akan tapi dalam konsep tasawuf, bagaimana berbagai hal yang disebut itu bisa ditangkap oleh diri kita dan melekat serta ada pada diri kita untuk dimengerti, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iblis misalnya, ada yang berpendapat bahwa iblis itu makhluk Allah, berasal dari malaikat. Iya, begitu iya. Tapi dalam konsepsi tasawuf, iblis itu ya diri kita ini. Artinya dalam diri kita, dalam diri setiap hamba, setiap manusia itu ada sifat iblisnya. Ya. Kemudian setan iya ada ya, di luar diri kita. Tapi dalam konsepsi tasawuf, setan itu bagaimana disadari ada dalam diri kita sebagai sifat kita. Demikian pula malaikat, manusia dan juga khannas dan bahkan juga Tuhan. Itu ada sifat-sifatnya dalam diri kita. Baiklah, pada kesempatan ini semoga nanti beberapa pembicaraan itu bisa kita sampaikan dalam waktu yang mungkin 30 menit ke depan. Pertama, bahwa apa sebenarnya yang disebut dengan setan itu. Jadi begini rumusnya ya, disebut atau asma ya. Rumusnya itu ada zat, sesuatu kan, benda atau siapa. Kemudian af'al, melakukan pekerjaan. Lalu sifat, melahirkan sifat. Lalu asma, melahirkan sebutan atau nama. Jadi zat, af'al, sifat, asma atau sebutan. Zat, perbuatan, sifat, asma atau sebutan. Disebut dengan setan oleh karena melakukan perbuatan setan. Apa perbuatan setan itu? Yaitu membisik. Jadi membisik. Jadi dalam diri kita itu ada satu perbuatan, satu bisikan. Lah, bisikan itulah dia bersifat bersifat pembisik, lalu disebut dengan setan. Itu ada pada diri kita setiap manusia. Lah,
bisikan berupa bersifat bisikan, disebut dengan bisikan setan itu dirasakan oleh diri kita. Nah, maka dialah yang harus kita perlindungkan kepada Allah. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allah menegaskan dalam firman-Nya surat ke-16 ya, surat An-Nahl ayat 98 99. Kalau kamu bahwa terbacanya Quran yang ada dalam dirimu itu, ya toh, hendaknya kamu berlindung kepada Allah dari bisikan setan, dari bisikan yang kemudian bisikan itu disebut dengan setan. Kenapa? Karena bisikannya itu mengajak kejelekan. Contoh misalnya, kamu membaca Quran, lalu dibisikkan dalam hatimu supaya bacaanmu didengar orang lain indah baik, terus kamu pamer, ya, ingin dipuji, ingin apa, itulah namanya bisikan. Selalu itu. Maka kalau kamu membaca Quran, fasta'id billahi minasyaitonir rajim, kamu harus berlindung. Kenapa? Kalau kamu tidak menggunakan imanmu, kemudian tawakalmu kepada Allah, maka bisikan setan itu akan berlanjut menjadi perbuatan, yaitu menyuarakan, diindah-indahkan, dicorongkan agar orang lain mendengar, iki lo si Pak Haji Anu, si Abah Anu membaca ini dan lain sebagainya, ingin dapat sanjungan. Nah, kalau itu dibawa kepada iman dan dibawa kepada tawakal kepada Allah, maka setan tidak akan mampu berkutik apapun. Innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Bahwa bisikan setan itu akan menjadi lemah, tidak punya kekuatan apapun kalau kita menyadari itu, jangan sampai berbuat semacam itu. Artinya apa? Keinginan kita, ya toh, untuk pamer, disebut siapa, dilem siapa, itu ya dihilangkan. Lalu sehingga tentu dengan begitu nanti berdampak kepada pelaksanaan pembacaan Quran kita, tidak mengganggu orang lain, ya toh, tidak dicorongkan di saat orang lagi ingin bercengkrama dengan keluarganya, lalu dicorongkan dan sebagainya. Nah inilah, maka kalau kita baca Quran, jangan lupa fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi yang membisik itu pekerjaannya membisik, sifatnya bisikan, sebutannya setan. Artinya ada dalam diri kita itu. Jadi dalam surat An-Nahl surat ke-16 ayat 98 99. Kemudian juga disebutkan di dalam surat Al-A'raf ya, surat ke-7 ya. Wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim. Banyak itu ya, dalam surat Fussilat juga ada wa imma yanzaghannaka minasyaiton nazghun fasta'id billah innahu huwas sami'ul alim. Banyak itu. Kemudian dalam surat Ghafir ayat 56, innal ladzina yujadiluna fi ayatillah bighairi sultanin atahum inhum fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighi fasta'id billah innahu was-sami'ul basir. Intinya begini. Jadi setan itu apa? Setan itu adalah yang membisik. Gitu. Setan adalah yang membisik. Disebut setan karena dia melakukan perbuatan membisik. Dia bersifat pembisik, ada dalam diri kita. Nah, bisikan itu ketika kita turuti, gitu. Bisikan itu kalau tidak kita perlindungan kepada Allah, kalau bisikan itu tidak kita perlindungan, dia akan berdampak pada perbuatan. Perbuatan atas bisikan setan disebut dengan iblis. Ya. Apa iblis itu? Iblis itu perbuatan melampaui batas. Bahasa kita menjadi bablas. Orangnya disebut iblis atau mublis. Mublis itu memakai baju yang berlipat-lipat. Mublis artinya. Jadi orang yang memakai libas menjadi iblis, berbaju sehingga tidak ikhlas, alias bacaan Qur'annya itu bukan karena lillahi ta'ala, karena tidak diperlindungkan,
dia mengikuti bisikan setan, lalu ketika bisikannya itu diikuti, perbuatannya disebut dengan iblis atau mublis, orangnya disebut dengan mublisun atau iblisun. Kalau iblis itu sangat iblis, yaitu sangat mengganggu. Tapi kalau mublisun itu orang yang memakai baju aslinya, jadi kata libasun. Apa? Memakai baju berlebih-lebih. Sebenarnya baju cukup satu, tapi mublis ini orang yang memakai baju berlipat-lipat. 7 baju dipakai sekali, sehingga mestinya bacaan Qur'annya itu lillahi ta'ala untuk dirinya sendiri, tapi diibliskan untuk orang banyak. Nah ini disuarakan. Kenapa begitu? Ya karena ada bisikan, karena ada dorongan yang disebut dengan dorongan atau bisikan itu disebut dengan setan. Nah, jadi bisikan itu disebut dengan setan karena perbuatan membisik. Ketika bisikan kita ekspresikan disebut dengan iblis, orangnya disebut dengan mublisun atau iblisun. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau begitu setan, iblis itu siapa? Ya, setan, iblis tiada lain adalah diri kita ini. Ketika kita mengikuti bisikan yang ada dalam hati kita, lalu diikuti dengan perbuatan, namanya iblis. Bisikan itu bernama setan, perbuatan itu disebut dengan iblis. Nah, sekarang siapa yang menangkap bisikan itu? Bisikan itu ditangkap oleh Khannas. Siapa Khannas itu? Dijelaskan di dalam surat ke 114 terakhir itu, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi bisikan itu ditangkap oleh Khannas. Khannas itu anak iblis dulu. Jadi begini ceritanya, ketika Adam terlempar ke bumi dari surga, keduanya kan setelah berada di Jabal Rahmah kan kemudian berkasih sayang di Gharu Jam'an, di gua Jam'an, gua perkumpulan antara Adam dan Hawa. Disitulah Adam dan Hawa melakukan hubungan biologis di atas bumi pertama kali. Datanglah iblis membawa anaknya bernama Khannas, dititipkan kepada Hawa. Lalu ketika Adam keluar, oleh Hawa dimong kan dengan baik dan lain sebagainya. Begitu Adam datang, ditanya siapa dia? Dia Khannas, anak iblis, dibunuh oleh Adam dan lain sebagainya karena akan menjadi musuh bebuyutan. Datanglah si iblis, mana anakku? Saya bunuh. Dipanggil Khannas, hidup lagi. Pokoknya berbagai upaya untuk dihilangkan itu tidak berhasil. Dibakar tidak bisa, dibunuh hidup lagi. Akhirnya terakhir keduanya sepakat dimakan berdua. Ya karena dimakan berdua, si Khannas ini sudah mendarah daging, menyungsum, ya toh, melulang dalam diri kita. Itulah disebut dengan Khannas, anak iblis. Maka Nabi mengatakan inna syaitana yajri majrad dam. Sesungguhnya setan itu berjalan mengikuti aliran darah kita. Itulah yang dimaksud dengan Khannas, anak iblis, yang selalu membisik kepada kita. Bisikannya disebut dengan setan. Nah, ketika dia berkolaborasi dengan sifat jin yang ada dalam diri kita, dia panas, ingin membunuh orang. Apa sifat jin itu? Panas. Wujudnya jin kan? Ya. Jin itu apa? Sifat jin itu ingin melenyapkan orang lain, suka harta benda, menguasai wilayah, sangat cinta kepada jabatan, sangat cinta kepada harta benda dan lain sebagainya. Itu sifat jin. Nah, pertanyaannya apa? Suka harta benda itu enggak baik? Lah ya baik kalau dia dipimpin oleh iman, gitu. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Cintamu pada harta benda, sukamu kepada jabatan, wilayah dan lain sebagainya atas dorongan Khannas jin, sifat jin itu tadi, itu akan menjadi baik bila dipimpin oleh imanmu, gitu. Sehingga menjadi pejabat yang amanah, sehingga menjadi orang kaya raya yang dermawan dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah sifat manusia. Apa sifat manusia itu? Minal jinnati wanas kan, dari sifat jin dan sifat manusia.
sifat manusia itu suka berbantah. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Suka berbantah. Sifat manusia itu suka bantah-bantahan, tengkar dan lain sebagainya. Terus kalau ditimpa satu ketidakenaan sebentar saja dia sudah merasa ngeluh kesah, kurang pandai berterima kasih, kurang pandai bersyukur. Wa khuliqal insanu halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Itu dalam surat Ma'arij surat ke-70 ya, ayat 19, 20, 21. Manusia, sifat manusia, kita ini, manusia ini, siapapun manusia, sifatnya itu dicipta penuh dengan keluh kesah. Nah, kalau ditimpa satu ketidakenaan, dia itu gersah. Kalau ditimpa keenaan, lupa diri. Itu sifat manusia. Lah, ini semuanya harus fasta'id billah. Kalau harus diperlindungkan kepada Allah, dipimpin oleh iman, agar sifat manusia yang mujadalah tadi menjadi mujalasah. Gitu. Apa mujadalah itu? Berbantah. Lah, kalau berbantahnya itu diarahkan kepada mujalasah, melahirkan ilmu yang bijak. Tapi kalau mujalasahnya didorong oleh sifat manusia, ingin merendahkan orang lain. Nah, ingin merendahkan orang lain itu hawanya setan, kalau dilakukan namanya iblis. Dengan kata lain, siapa jin, siapa manusia, siapa setan, siapa iblis? Tidak lain adalah dirimu dan juga saya. Lalu siapa malaikat itu? Malaikat itu dicipta oleh Allah, ada di luar diri kita, tapi sifatnya ada dalam diri kita. Apa sifat malaikat itu? Nur, cahaya. Apa itu? Iman, sifatnya bercahaya. Ilmu, sifatnya bercahaya. Nikmat, sifatnya merasakan, bercahaya. Takwa, sifatnya mentaati, bercahaya. Semua ada dalam diri kita. Al-imanu ma wuqdira fil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkani. Sifatnya sidik, amanah, tabligh, fatona. Sifat iman ada dalam dirimu, ya tak? Kalau kamu menjadi orang yang benar, tidak khianat, jujur apa adanya, serta tidak dungu, berarti kamu mengikuti iman, sifat malaikat itu, cahaya dari Allah. Kalau kamu mengikuti ilmumu bahwa ada dalam dadamu, bahwa kamu itu benar atau tidak, nggak perlu bertanya pada orang lain, dirimu tahu. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa dzalimun. Ilmu dalam dadamu, bukan di atas kertas. Dia menginformasikan bahwa dirimu itu benar dan tidak. Dia cahaya sifatnya. Al ilmu nurun, cahaya kan, malaikat namanya. Juga nikmat yang ada dalam dadamu juga, ya, dalam hatimu. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat anugerah Allah itu selalu merasakan apa adanya, produknya kejujuran. Itu dalam surat Ar-Rahman surat ke-55. Allah mengulangi 31 kali ungkapan betapa urgensi pentingnya nikmat yang berfungsi merasakan dalam dadamu itu. Jumlah ayatnya 78. 31 kali diulang, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dalam ayat ke-13, 16, 18 dan seterusnya itu. Kalau ilmu tadi ada dalam surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 49. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Fenomena ayat nyata itu ada di dalam dadamu, disebut dengan ilmu. Selalu bercahaya. Hanya sering cahayanya itu kau tutupi, ya, sehingga kamu menjadi orang yang zalim. Zalim, zulum artinya menutupi. Pertanyaannya, apakah cahaya itu menjadi hilang ketika kau tutupi, kau ingkari? Tidak, cahayanya tetap, hanya kau ingkari. Sinarnya tetap, hanya dia pencahayaannya kamu halangi, sehingga tidak berdampak apapun dalam kehidupanmu. Ini semua sifat malaikat diberikan oleh Allah pada diri kita, bersifat cahaya. Lalu takwa ada dalam dadamu. Takwa itu sifatnya mentaati. Maka kamu itu taat apa maksiat, dirimu tahu itu. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Itu dalam surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 32. Bahwa sya'air, fenomena zahir itu yang kita lakukan, kita kerjakan, dari baju, dari bangunan zahir, semuanya itu
harus dipimpin oleh takwa yang ada dalam dadamu. Kalau tidak, dia akan menjadi kesombongan, ya. Dia akan menjadi kemaksiatan. Tapi kalau dipimpin oleh hatimu, dipimpin oleh takwa yang ada dalam dadamu, maka kemegahan-kemegahan keduniaan itu, berbagai keindahan baju, kendaraan, rumah akan menjadi wujud tasyakur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga antara tasyakur dengan takabur itu fenomena zahirnya sama. Bedanya dirasa saja. Bedanya di ketakwaan kita. Bedanya kemaksiatan atau taat. Nah, orang yang takabur dia akan gundah gulana. Kenapa? Karena dia bisikan setan. Orang yang tasyakur dia akan bahagia. Kenapa? Karena didorong oleh nur cahaya malaikat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah Tuhan. Eksistensi Tuhan tidak ada satupun yang memungkiri. Siapapun orang, nuraninya akan mengingkari adanya Tuhan. Tapi dalam konsepsi tasawuf itu Tuhan juga sifat-sifatnya ada dalam diri kita. Bukan berarti kita menganggap Tuhan itu bersama kita, jadi satu kemudian disebut dengan mujasimah, ya. Bukan itu. Sifat-sifat Tuhan itu ada dalam diri kita. Apa itu? Kasih sayang, you know? Mengasihi, memberi, sabar, dan semuanya oleh Allah berikan pada kita. Tentu dengan kapasitas yang berbeda-beda. Jadi dalam konsepsi tasawuf itu, apa yang di luar diri kita, tulisan dan lain sebagainya, ditangkap oleh diri kita. Bukan disampaikan pada orang. Gampangannya, prakteknya semacam apa sih? Sholat menjadi titah wajib syariah itu ditangkap oleh diri kita, dilakukan oleh diri kita untuk membentuk pribadi diri kita, bukan membentuk pribadi orang lain. Kenapa? Karena kamu sama sekali nggak mampu membentuk atau menjadikan orang lain itu baik. Yang mampu menjadikan orang itu baik adalah dirinya sendiri dan tentu Allah Subhanahu wa taala. Orang mau berbuat baik itu bukan karena dirimu, tapi karena orang itu memang mau berbuat baik. Jadi jangan menjadi sombong seolah-olah atas kamu dan lain sebagainya. Sama sekali tidak. Kamu baik itu sudah cukup. Dalam konsepsi tasawuf, orang ngaji itu untuk dirinya sendiri. Asal kamu sudah berbuat baik, dirimu baik, cukup. Nggak usah berpikir pada orang lain. Orang lain mau berbuat baik, mau enggak, urusan yang bersangkutan. Itulah barangkali penjelasan tentang setan, jin, iblis, manusia, malaikat, dan Tuhan. Ya, jadi tidak lain adalah dalam konsepsi tasawuf adalah diri kita ini. Semua ada di luar diri kita, tapi sifat-sifatnya ada dalam diri kita. Kita kaji dalam perspektif pikiran, dalam perspektif hati, lalu kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam konsepsi pikiran namanya filsafat, apa, bagaimana, untuk apa. Dalam konsepsi hati namanya tasawuf, yaitu iman, ilmu, nikmat, takwa, dan nafsu yang mesti harus dipimpin oleh iman, dikontrol oleh ilmu, dirasakan oleh nikmat, dicek selalu oleh takwa, kemudian dipraktekkan dalam dunia kehidupan kita sehari-hari yang disebut dengan syariah, thariqah, hakikat, ma'rifah, dan ikon. Semoga ada guna dan faedahnya. Terima kasih. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.